Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hazal Furni Friandra, NPM 211506112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum sistem operasi pada percobaan pertama, yaitu proses dan treat. Jadi di sini kita menggunakan sebuah software yaitu CPU simulator. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari modul. Nah, di modul kita sudah diberikan dua buah kode program yang akan digunakan pada saat percobaan. Nah, langsung saja yang pertama itu kode program untuk treat 1. Untuk treat 1 ini terdapat kode program, yang mana kode program ini dapat kita copy paste langsung, kita pindahkan ke CPU simulator. Nah, untuk cara memasukkan source-nya sendiri, kita menuju ke bagian compiler. Nah, di compiler ini kita bisa melakukan copy paste di sini atau memindahkan source-nya ke sini. Namun karena saya memiliki filenya sendiri, jadi saya akan membuka filenya langsung saja. Nah, setelah filenya saya buka, maka source-nya akan muncul di sebelah kiri pada bagian input. Nah, setelah itu kita akan melakukan compile. Kita compile dengan mengklik compile. Nah, setelah kita compile, maka akan muncul output seperti pada layar. Setelah muncul, kita langsung saja melakukan load in memory. Setelah itu program akan tampil di program list. Setelah tampil di program list, kita akan melanjutkan kepada OS di OS simulator. Nah, pada OS simulator ini caranya itu kita mengklik nama programnya treat1, kita klik create new process. Nah, sebelum mulainya kita memiliki pengaturannya itu pertama menggunakan round robin dan ticksnya kita ganti menjadi 10. Setelah diganti menjadi 10, speednya kita maksimalkan. Setelah itu kita dapat menjalankannya. Setelah dijalankan, maka di sini terdapat output berupa seperti dalam kolom tabel running process dan juga ready process. Nah, setelah itu kita bisa berlanjut untuk melihat output dari program ini. Nah, untuk outputnya sendiri itu in main dan juga in treat 2. Nah, ini outputnya didapatkan dari compiler tadi, di mana terdapat write in treat 2 dan juga write in main. Nah, pada program ini juga terdapat write in treat 1. Namun karena di sini yang kita panggil adalah treat 2, maka treat 1 tidak ditampilkan. Nah, selain itu kita juga bisa untuk melihat proses list. Caranya di OS simulator, kita ke view. Nah, di view sini kita klik view process list. Maka akan ditampilkan proses list seperti gambar ini, seperti pada layar. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan klik pada proses tree. Nah, pada proses tree ini dapat kita lihat bahwa terdapat dua proses yang sedang berjalan, di mana untuk status dari proses ini selalu berubah-ubah. Ready, running. Nah, untuk running ini sendiri berarti proses sedang berjalan, dan ready berarti kondisi proses standby tapi tidak dijalankan. Kedua proses ini akan selalu berganti-ganti dari ready menjadi running terus menerus. Nah, untuk treat 1 kayaknya sepertinya sudah cukup. Nah, kita close saja. Close. Nah, pada bagian sini dapat kita kill. Nah, setelah itu pada bagian input dan output juga kita clear, kita close. Nah, kita berlanjut ke source pada modul bagian treat 2. Nah, di sini kita buka filenya. Nah, setelah file terbuka, kita dapat melakukan compile. Lalu kita compile. Setelah kita compile, maka outputnya akan muncul. Setelah outputnya muncul, seperti pada percobaan treat 1 tadi, kita berlanjut ke OS simulator. Pada OS simulator, settingannya sudah sama seperti tadi. Namun sebelum itu kita harus melakukan load in memory terlebih dahulu agar programnya dapat dibaca dan dijalankan di OS simulator. Setelah itu sudah terdaftar pada program list, maka kita dapat lanjut ke OS simulator. Pada OS simulator kita klik test 2 dan create new process. Karena settingannya sudah sama, kita dapat langsung menjalankan program ini. Namun di sini akan terjadi error seperti ini. Kita start dulu. Nah, ketika kita start, maka akan menemukan error bad data type
0 @pack 0 offset 6. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul error lagi, yaitu bad data type tag 0 @pack 0 offset 14. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan errornya ini adalah pada compile. Setelah itu kita bisa menambahkan wait pada di bawah write in main. Setelah kita tambahkan wait, kita dapat melakukan compile. Kita compile ulang lagi. Setelah compile ulang, kita load kembali di memori. Nah, setelah kita load, kita hapus dulu yang lama. Nah, setelah itu kita kembali ke OS simulator. Di sini kita klik retest 2, kita klik proses. Karena settingan sudah sama menggunakan round robin dan tick 10 dan speed sudah maksimal, kita dapat langsung klik start. Nah, di sini error yang tadi kita temukan sudah tidak kita temukan lagi karena menambahkan wait di source-nya tadi. Lalu kita lihat dari input dan outputnya. Nah, untuk input dan outputnya adalah in main, in thread 2, in thread 1. Kita lihat ini sesuai dengan source. Nah, pada source ini terdapat write in thread 2, write in thread 1, dan write in main. Nah, namun di sini kita juga memiliki variabel S1 dan S2, di mana S1 memiliki tulisan hello 1 dan S2 memiliki nilai hello 2. Nah, jadi cara yang kita lakukan agar bisa menampilkan output dari S1 dan S2 ini adalah dengan cara menghentikan programnya. Seperti lihat di sini masih in main, in thread 2, dan in thread 1. Setelah itu, balik kita ke OS simulator, programnya bisa kita kill. Setelah kita kill, kita bisa melihat input dan output kembali. Nah, setelah kita lakukan kill, maka hello 1 dan hello 2-nya pun akan muncul seperti pada output yang ditampilkan. Nah, untuk percobaan 2 juga sampai sekian saja. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, saya dapat mengambil kesimpulan di mana program yang berjalan, proses yang berjalan pada CPU ini, pada RAM, berjalan secara bergantian. Karena dapat kita lihat seperti pada percobaan satu tadi, pada proses tree, kita dapat melihat bahwa terdapat dua proses di mana keduanya memiliki status yang berbeda, tidak pernah memiliki status yang sama. Di mana satunya ready, berarti yang satunya lagi bernilai running. Yang satunya jalan, yang satunya standby, dan akan bergantian secara terus-menerus, dan tidak akan bisa berjalan beriringan. Nah, jadi untuk kesimpulan yang dapat saya tarik dari percobaan satu ini adalah sekian. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.